Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Nur Salam dengan nomor NIM P20637021017 dari tingkat 1A jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian atau kegiatan dalam pengumpulan dan pengolahan data rekam medis. Untuk bagian yang pertama yaitu unit assembly. Di dalam buku, Dr. Rano Indradi menyebutkan assembly merupakan pengorganisasian formulir yang menggambarkan siapa, apa, kapan, dan bagaimana dalam hal pelayanan kesehatan pasien yang merupakan bukti tertulis tentang dokumen resmi rumah sakit secara kronologis. Ada 6 tugas pokok unit assembly. Yang pertama yaitu merakit kembali dokumen rekam medis dari rawat jalan, rawat inap, gawat darurat menjadi urut atau runtut sesuai dengan kronologi penyakit pasien yang bersangkutan. Yang kedua, meneliti kelengkapan data yang seharusnya tercatat di dalam formulir rekam medis sesuai dengan kasus penyakitnya. Yang ketiga, meneliti kebenaran pencatatan data rekam medis sesuai dengan kasus penyakitnya. Yang keempat, mengendalikan dokumen rekam medis yang dikembalikan ke unit pencatatan data karena isinya tidak lengkap. Yang kelima, mengendalikan penggunaan nomor rekam medis. Yang keenam atau yang terakhir adalah mendistribusikan dan mengendalikan penggunaan formulir rekam medis. Selanjutnya, yang kedua yaitu unit coding dan indexing. Coding adalah salah satu kegiatan pengolahan data rekam medis untuk memberikan kode dengan huruf atau dengan angka atau kombinasi huruf dan angka yang mewakili komponen data. Biasanya, coding untuk kebutuhan data penyakit pasien akan menggunakan buku ICD-10 dari volume 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk kode tindakan biasanya akan menggunakan buku ICD-9CM. Dalam mengcoding terdapat 9 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama yaitu mencari pengertian dari penyakit atau tindakan tertentu. Kedua, mencari terminologi medis. Yang ketiga, organ yang terkena. Yang keempat, menentukan ritme. Yang kelima, mencari kode pada buku ICD-10 volume 3. Yang keenam yaitu cross-check pada buku ICD-10 volume 1. Yang ketujuh, mencari tanda baca. Yang kedelapan yaitu cek dokumen, dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Indexing adalah kegiatan membuat tabulasi sesuai dengan kode yang sudah dibuat ke dalam indeks, atau dapat menggunakan kartu indeks atau komputerisasi. Di dalam kartu indeks tidak boleh mencantumkan nama pasien, dan jenis indeks yang biasanya dibuat antara lain adalah yang pertama ada indeks pasien, kedua indeks penyakit, ketiga indeks operasi atau tindakan, yang keempat ada indeks dokter, dan yang kelima yaitu indeks kematian. Yang ketiga ada unit filing atau penyimpanan. Adalah salah satu bagian dari unit rekam medis yang bertugas menyimpan dokumen rekam medis, menyediakan dokumen rekam medis, meretensi dokumen rekam medis, dan membantu dalam pelaksanaan pemusnahan dokumen rekam medis. Filing juga bertanggung jawab terhadap penyimpanan dokumen rekam medis. Di dalam unit filing terdapat kegiatan meminjam dan mengembalikan dokumen rekam medis atau yang sering dikenal sebagai istilah retrieval. Dalam filing sendiri ada beberapa sistem yang saling berkaitan. Sistem yang pertama yaitu sistem penjajaran. Sistem penjajaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada straight numerical filing atau dengan disingkat SNF adalah sistem penjajaran langsung. Yang kedua ada middle digit filing atau yang sering disingkat MDF adalah sistem penjajaran yang diawali dengan angka tengah, dilanjut dengan angka pertama, dan diakhiri dengan angka akhir. Yang ketiga ada terminal digit filing atau sering disingkat dengan TDF adalah sistem penjajaran berdasarkan angka akhir, angka tengah, dan angka awal. Sistem yang kedua yaitu sistem penyimpanan. Sistem penyimpanan dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada sentralisasi atau penyimpanan dokumen rekam medis dalam satu dokumen di rak filing, mau itu unit rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Yang kedua ada desentralisasi, adalah penyimpanan dokumen rekam medis yang disimpan secara terpisah, baik itu unit rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Yang terakhir atau yang ketiga adalah satelit sistem, merupakan penyimpanan dokumen rekam medis dalam satu map, baik itu rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat, atau pemeriksaan lainnya, tetapi pada unit pelayanan atau poliklinik terdapat kopian dokumen. Sistem yang ketiga yaitu sistem penomoran. Sistem penomoran dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Serial Numbering System atau yang sering disingkat dengan SNS. Adalah setiap pasien yang berkunjung akan mendapatkan nomor rekam medis yang baru.
Yang kedua ada unit numbering system atau yang sering disingkat dengan UNS, adalah setiap pasien yang berkunjung ke rumah sakit hanya akan diberikan satu nomor rekam medis yang nantinya akan digunakan untuk selamanya atau seumur hidup. Dan yang ketiga yaitu serial unit numbering system atau sering disingkat dengan SUNS, merupakan gabungan dari sistem seri dan sistem unit. Terdapat 4 sistem pengendalian dalam kegiatan retrieval. Yang pertama ada dokumen rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Yang kedua, buku ekspedisi. Ditulis seperti bon pinjam sebagai bukti serah terima dokumen rekam medis dengan pihak penerima. Selanjutnya, pihak penerima menandatangani dalam buku ekspedisi. Yang ketiga ada outgate atau pelacak sebagai pengganti rekam medis yang dipinjam dari rak filing. Outgate menunjukkan di mana rekam medis berada ketika diambil dari rak filing. Yang keempat adalah tracer untuk mencatat permintaan dokumen rekam medis lama ke fungsi filing atau sebagai media komunikasi. Tracer disimpan dalam kantong kecil yang berada pada outgate. Berikut adalah contoh kegiatan retrieval dalam meminjam dokumen rekam medis pasien lama. Terdapat 2 sistem penjajaran yang dicontohkan. Yang pertama yaitu sistem penjajaran middle digit filing atau MDF, pencarian dokumen rekam medis dari angka tengah, awal, dan akhir. Saya ingin meminjam dokumen rekam medis. Oh ya, tunggu sebentar ya Teh. Yang kedua, yaitu sistem penjajaran terminal digit filing atau sering disingkat dengan TDF, yaitu sistem penjajaran berdasarkan angka akhir, angka tengah, dan angka awal. Ini teh dokumen rekam medisnya. Ini tolong ditandatangan dulu, dibuat sedikit. Selanjutnya adalah contoh kegiatan pengembalian dokumen rekam medis yang dipinjam. Oh ya. Tunggu sebentar ya. Yang keempat, yaitu unit analisis dan reporting. Kegiatan analisis pada unit rekam medis dibagi menjadi 2, yaitu ada analisis kuantitatif, yaitu menilai kelengkapan dan kekurangan rekam medis rawat inap dan rawat jalan yang dimiliki oleh sarana kesehatan. Terdapat 4 komponen analisis kuantitatif. Yang pertama, yaitu review identifikasi pasien. Yang kedua, yaitu review pelaporan yang penting. Yang ketiga, yaitu review autentikasi. Dan yang keempat, yaitu review pendokumentasian yang benar. Selanjutnya, ada analisis yang kedua, yaitu analisis kualitatif atau kejelasan masalah dan konsistensi data pada dokumen rekam medis. Selanjutnya, yaitu kegiatan reporting atau pelaporan. Kegiatan reporting atau pelaporan meliputi 2 bagian, yaitu ada pelaporan internal dan ada pula pelaporan eksternal. Laporan internal adalah pelaporan yang disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Kegiatannya biasanya dimulai dari jam 00.00 sampai dengan jam 24.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua yaitu laporan eksternal, adalah laporan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang dibuat sesuai dengan kebutuhan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.